Oke, untuk suka fisika kali ini kita akan membahas tentang alat optik. Yang kita mau bahas di sini ada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung untuk masih soal-soal teori. Di sini nomor satunya adalah sifat bayangan oleh cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang seringkali kita gunakan untuk kita merias diri, ya, atau berkaca bilangnya. Biasanya cermin datar itu menghasilkan bayangan yang seperti apa? Yang seperti yang pertama, dia harusnya sama besar. Jadi sama besar dengan bendanya. Jadi bayangannya sama besar dengan benda. Terus bayangannya adalah maya. Apa bedanya maya dengan nyata? Kalau maya bisa langsung dilihat oleh mata, sedangkan kalau nyata tidak bisa langsung dilihat oleh mata, tapi ditangkap dulu oleh layar baru bisa dilihat oleh mata. Jadi sifat bayangan maya ya bisa dilihat dari cermin datar. Kalau kita berkaca kan kita bisa lihat bayangan kita sendiri. Sedangkan kalau nyata tidak bisa langsung dilihat oleh mata, jadi ditangkap dulu oleh layar. Contohnya bayangan nyata itu saat kita menonton film. Jadi ditangkap oleh layar, nanti kita bisa melihatnya di layar, ya. Setelah itu biasanya cermin datar itu harusnya tegak, ya. Kalau terbalik itu kan aneh juga, ya. Oke, terus jarak benda, biasanya ini jarak benda sama dengan jarak bayangannya. Jarak bayangan. Oke, biasanya sisi bendanya tertukar, ya. Kalau di kiri jadi di kanan, kanan jadi di kiri. Seperti itu. Kalau di sini jawabannya sama besar dengan benda, betul, maya dan tegak. Kalau terbalik nanti salah, ya. Oke, sekarang kita mau beralih ke soal nomor 2. Di sini adalah, oke, kita geser lagi. Oke, sebentar, ya. Nah, soal nomor 2, sebuah benda berada di depan cermin cembung. Ya, di depan cermin cembung, berikut bayangan benda yang benar. Cermin cembung, biasanya cermin cembung ini dipakai untuk kaca spion motor, spion mobil gitu, ya. Nah, biasanya sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung, yang pertama adalah maya, yang kedua adalah tegak, yang ketiga itu diperkecil. Jadi bayangannya maya, tegak, dan diperkecil. Oke, sekarang kalau kita lihat di sini sama besar dan tegak itu salah, harusnya dia lebih kecil atau diperkecil. Yang ini nih, lebih kecil dan tegak, ya. Jadi tidak mungkin lebih besar. Jadi lebih kecil dan tegak. Yang ini nih, ya. Satu lagi sifatnya harusnya maya. Oke, yang pertanyaan nomor 3 kita lihat di sini. Oke, untuk pertanyaan nomor 3. Untuk nomor 3, sebuah benda diletakkan tepat di tengah antara titik fokus dan permukaan cermin cekung. Bayangan yang terbentuk adalah apa? Oke, apakah diperbesar 2 kali, tegak, mempunyai jarak bayangan sama dengan fokus, sama maya. Oke, sekarang kalau kita lihat di sini cermin cekung akan membentuk jenis bayangan yang berbeda-beda tergantung jarak bendanya. Misalkan kita gambar seperti ini, misalnya ada cermin cekung, ya. Ini adalah permukaan cerminnya, kita tandain sama merah lah, ya, merah. Lalu di sini kita ambil fokusnya. 2 kali fokus itu atau titik apinya adalah M, kita sebutnya, atau R, atau jari-jari kelengkungan. F itu adalah titik apinya. Maka kalau bayangan terbentuk tepat di tengah antara fokus dan permukaan cermin, ini fokus, ini permukaan cermin cekung, maka bendanya ada di sini seperti ini. Maka bayangan yang dibentuk harusnya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Oke, sekarang kita lihat jawabannya. Kalau diperbesar 2 kali, ini tergantung jaraknya. Kalau tegak ini betul,
mempunyai jarak bayangan sama dengan fokus ini salah. Kalau maya ini betul. Ya, maya tegak dan diperbesar secara teoritisnya. Maka di sini yang benar adalah pernyataan 2 dan 4 yang lebih cocok. Oke, sekarang kita mau bahas nomor 4 karena ini 3 dan 4 sebenarnya masih berhubungan kelanjutannya ya, karena di sini masih ada pembahasan tentang cermin cekung. Nah, nomor 4, sifat-sifat pembentukan bayangan dari benda nyata oleh cermin sferis ini adalah apa ya. Oke, apakah cermin cekung dapat membentuk bayangan nyata dan diperbesar? Terus apakah cermin cekung dapat membentuk bayangan nyata yang sama tingginya dengan bendanya? Apakah cermin cembung selalu membentuk bayangan maya? Jadi cekung dan cembung kita bahas. Cermin cembung selalu membentuk bayangan diperbesar. Oke, sekarang kalau untuk melanjutkan ya, ini kan pada saat ini ruang 1 ya, ini kita sebut benda 1. Kalau nomor 4 kita masih melanjutkan ya, kita masih melanjutkan. Lalu gimana kalau letak benda ada di sini, di F. Nah, seperti ini. Kita sebutnya dengan 2. Maka kalau letak benda di F atau di titik api atau di fokus, maka bayangan yang terbentuk adalah tak hingga infinity ya. Lalu ini di 2. Oke, kita buat seperti itu. Lalu bagaimana kalau letaknya kita geser lagi di sini, di antara M dan F. Jadi di antara titik api dan jari-jari kelengkungan ketiganya, di antara M dan F. Maka bayangan yang terbentuk adalah nyata. Lalu di sini nyata itu temannya adalah terbalik. Jadi gak mungkin nyata itu tegak. Kalau maya temannya adalah tegak ya. Nyata terbalik. Satu lagi adalah diperbesar. Diperbesar. Oke, apakah nomor 1 cermin cekung dapat membentuk bayangan nyata dan diperbesar? Bisa, ini kalau diletakkan di antara M dan F. Lalu kita lihat lagi, dapat membentuk bayangan nyata yang sama tingginya? Bisa kalau dia diletakkan di M. Ya, pas di M atau di sini ada nomor 4. Berarti di nomor 4 itu sama dengan M, maka sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, lalu terbalik, dan sama besar. Maka untuk jawaban nomor 2 betul, bayangan nyata dan sama tingginya dengan benda atau sama besar. Oke, sekarang cermin cembung selalu membentuk bayangan maya. Betul. Kenapa? Karena kalau cermin cekung bisa maya dan bisa nyata. Tadi kalau maya itu bisa dilihat oleh mata, kalau nyata itu ditangkap dulu layar baru bisa dilihat oleh mata. Maka kalau cermin cembung selalu membentuk bayangan maya, ini betul. Keterangan lainnya, maya itu pasangan nyata adalah tegak. Lalu untuk cermin cembung dia diperkecil saja, tidak ada yang diperbesar. Begitu ya. Jadi maya tegak diperkecil, betul. Nomor 4, cermin cembung selalu membentuk bayangan yang diperbesar. Ini otomatis sudah salah karena ini adalah sifat bayangan oleh cermin cembung, yaitu maya tegak dan diperkecil. Oke, ini adalah tentang alat optik, semoga bisa mengerti.